Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai untuk optimisasi. Jadi di sini nanti bahasannya untuk yang hari ini ada gradien ya. Jadi dasar-dasar matematika untuk penyelesaian persoalan optimasinya atau optimisasi ya. Itu ada gradien, matriks Hessian. Matriks Hessian ini nanti tinggal apakah hasilnya itu merupakan matriks definit positif ataukah negatif. Terus nanti syarat perlu keoptimalannya bagaimana, apakah nanti fungsinya berupa fungsi konveks ataukah fungsi konkav. Maksudnya konveks konkav di sini cekung ataukah cembung. Maksudnya hasil dari grafiknya. Ketika fungsi itu dibuat sebuah grafik, grafiknya itu apakah membentuk sebuah cekung ataukah cembung. Yang namanya pengoptimalan itu tidak selalu maksimum, bisa jadi minimum. Optimal, yang namanya optimal, misal menggaji karyawan. Menggaji karyawan otomatis dicarinya itu ya seminimal mungkin uang yang dikeluarkan. Tapi kalau namanya uang masuk, pasti yang dicari adalah berapa banyak maksimal uang yang harus saya peroleh atau saya dapat. Tapi ketika uang itu harus keluar, misal menggaji karyawan atau membeli bahan baku, makanan mungkin, produksi, maka otomatis dia akan berusaha untuk bagaimana uang ini seminimal mungkin keluarnya. Pasti kan tawar-menawar dan sebagainya ya. Nah, jadi yang namanya optimal itu jika dia membentuk sebuah cembung puncak, maka itu berarti maksimum, tapi ketika lembah berarti dia untuk daerah minimum. Gitu. Nah, pertama untuk gradien. Gradien di sini pencariannya nanti menggunakan turunan. Ini namanya nabla. Ini masih saya gunakan dari buku ya, crop buku, jadi tidak saya ketik ulang, masih belum sempat saya ketik ulang. Jadi ini naik ke atas maksudnya diferensial fungsi ya, ini satu baris gitu. Nah, jika turunan dasar itu kan hanya menurunkan biasanya satu fungsi, satu variabel saja. Satu variabel maksudnya biasanya Y. Misal Y sama dengan X kuadrat. Misal ya. Kadang ada sebuah fungsi ketika di awal itu dasarnya ada X kuadrat min 4X misal. Nah, ini kan satu variabel aja. Biasanya ketika yang ditanyakan adalah turunan f aksen x-nya berapa, itu penulisannya diferensial f per diferensial x. Nah, untuk ini gradien yang akan dibahas nanti untuk Hessiannya juga lebih dari satu variabel. Paling nggak dua variabel di sini yang saya gunakan ya. Kalau tiga, kalau dua variabel sudah paham, ya ketiga, keempat, kelimanya bisa lebih paham, saya harap. Nah, lalu untuk seperti ini namanya delta. Perubahan ya. Tapi kalau dibalik, ini namanya nabla. Nabla ini untuk turunan. Bedanya diferensial D biasa, ini tulisannya seperti ini untuk satu variabel. Turunan untuk satu variabel yang biasanya dibahas di dasar matematika hanya satu variabel. Tapi ketika masuk ada diferensial penulisan D-nya seperti ini, df per dx 1, biasanya dikasih. Itu diturunkannya terhadap apa? Terhadap x kah atau y-nya jika tidak ada x1, biasanya berarti variabel yang lainnya itu berarti bukan x2, x3. Gambarannya berarti ketika hanya dituliskan diferensial f per dx, tapi d-nya seperti ini, maka gambarannya berarti di dalam fungsi itu ada variabel y dan ada variabel z. Tidak hanya x saja. Tapi ketika x1 berarti di dalam fungsinya berarti ada variabel x2, variabel x3, x4, dan seterusnya. Jadi ini bedanya
penulisan D biasa dan diferensial bulat seperti ini. Kok beda ya? Ini menandakan ketika ada diferensial seperti ini, menandakan bahwa di dalam fungsi itu tidak hanya ada satu variabel di dalamnya. Entah itu variabel X, Y, Z ataupun X1, X2. Tapi ketika hanya seperti ini, diferensial df per dx, menandakan bahwa ya diturunkan terhadap fungsi X-nya saja. Ini nabla sama dengan ini, ya sama aja ditulisnya nabla atau diferensial X bar ya di sini X bar apa ya namanya? Ya X bar, X tanda garis atas ya. Jadi ini menandakan bahwa bernilai skalar pada ruang vektor X. Namanya vektor, dia berarti ada dimensi. Karena itu ketika dia tidak ada X bar, diferensial fungsi ini walaupun tidak dituliskan diferensial bulat seperti ini kan dia biasa. Ini menandakan juga di dalamnya ada X, Y, Z atau variabel lain. Kenapa ada X bar? Ini ditulisnya di bawah ya, biasanya di atas. Walaupun ini jadi df per dx. Diferensial f terhadap dx bar. Di atas biasanya. Ini saya langsung ambil dari buku. Nah, ini menandakan X bar itu berarti ada sebuah nilai skalar pada ruang vektor X. Jika ada sebuah huruf lalu dikasih bar, tanda panah di atas ataupun garis, menandakan bahwa huruf itu berarti vektor, skalar vektor. Yang namanya vektor itu berarti ada di dalam sebuah ruang dimensi. Karena itu ada X, Y, Z. Ruang dimensi 3, berarti ada X, Y, Z. Karena itu di sini kadang ada X1, X2, X3, atau ada X, Y, Z di dalam sebuah fungsinya. Bukan hanya sekedar X kuadrat min 4X. Bisa jadi fungsinya ada X kuadrat min 4Y dikurangi Z. Itu menandakan bahwa fungsi itu di dalam sebuah ruang vektor. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah dalam sebuah ruang dimensi X-nya. Misal di sini ya, kita bahas mengenai bagaimana cara menurunkannya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah fungsi. Fungsinya di mana di dalam sebuah fungsi dia memuat X1 dan X2, dua variabel. Berarti masih ruang dimensi 2. Karena itu kadang jadi dituliskannya ini ada X bar ya, ini menandakan dia ada di dalam sebuah ruang dimensi. Nah, ini ruang dimensi 2 berarti ada X1 dan X2. Maka ini dicari nablanya, turunannya. Ini soalnya langsung ya, tidak saya tulis. Ditanyakan nabla fungsi X-nya, yang ditanyakan intinya ini. Kalau soal yang di bawah nanti untuk kalian kerjakan. Tugas. Gitu. Nah, ini ada fungsi tertera di sini, saya tulis ulang. Kita cari satu-satu diturunkan terhadap variabel X1 dulu, lalu terhadap X2. Karena di sini memuat dua variabel. Mengingat kembali ya untuk turunan, itu ketika ada sebuah fungsi X sama dengan AX pangkat N, maka turunan fungsinya itu adalah pangkat dikalikan hurufnya X dikalikan pangkat berkurang 1. Huruf A ini maksudnya di sini adalah sebuah angka biasanya ya yang menempel atau melekat pada variabel X. Ini rumus utama dari turunan. Dan ini akan selalu digunakan pada semua rumus turunan. Ini rumus utama dari turunan. Di sini fungsinya kita turunkan yang pertama terhadap X1. Maka diferensial fungsinya jika diturunkan terhadap X1, yang pertama di sini 3X1 kuadrat berarti turunannya terhadap X1 pangkat jadi pengali
dikali 3X pangkat berkurang 1. Berikutnya ditambah dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak memuat X1. Karena di sini hanya ada X2, sehingga ketika diturunkan berarti dia nilainya 0. Karena tidak ada. Mau diturunkan terhadap apa? Karena di situ tidak ada variabel yang diminta. Berikutnya, untuk yang 4X1, X2 berarti turunannya adalah ini dimisalkan. Ini adalah sebuah perkalian fungsi. Berarti ini kita misalkan U, yang ini kita misalkan V. Sehingga ketika ada sebuah fungsi UV, di mana ada sebuah perkalian fungsi UV, U dikalikan V, maka untuk rumusnya, turunannya, itu adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Jadi satu-satu. Punya 4X1, X2. Yang ini kita baru menurunkan terhadap X1. Terhadap X1 berarti ketika fungsinya, fungsi X-nya adalah 4X1, X2. Ini saya pecah sendiri. Maka ketika U sama dengan 4X1, maka U aksen adalah 1 kali 4 X1 pangkatnya berkurang 1. Karena ini kita anggap ada 1, pangkat 1. Maka di sini turunannya adalah 4X pangkat 0. Semua yang pangkat 0, X pangkat 0 itu 1, 2, atau 4. Pangkat 0 itu 1. 100 pangkat 0 nilainya 1. Semua yang pangkat 0 nilainya adalah 1. Sehingga U aksennya sama dengan 4. Yang ini masih terhadap X1. Karena kita masih mencari yang terhadap X1. Terhadap X1. Masuk ke V. V-nya berarti X2. Maka turunannya adalah 0. Kenapa? Karena di sini tidak memuat X1. Sehingga untuk turunannya, fungsi yang terhadap X1, di sini kan ada U aksen. U aksennya berapa? 4. U aksen V ditambah dengan UV aksen. U aksennya 4, V-nya X2, U-nya 4X1 dikali 0. Sehingga hasilnya adalah 4X2. Maka di sini turunannya adalah 4X2. Kalau pangkat 1 sebenarnya bisa langsung. Jadi X1-nya tidak perlu ditulis lagi, langsung 4X2. Ini hanya untuk penjabaran jika yang kalian temukan itu di sini adalah pangkat. Misal 4X1 pangkat 3X2. Maka kalian baru menurunkannya ini satu-satu di sini. Dengan cara yang sama. Tapi rumus utama turunan tetap memperhatikan rumus utama dari turunannya. Jika 4X1 pangkat 3 berarti U aksennya nanti jadi 12X1 pangkat 2. Jadi satu-satu. Tapi ketika di sini pangkatnya 1, kalian bisa langsung hasilnya aja. X1 berarti kan tidak ditulis lagi, berarti langsung 4X2. Berikutnya, terhadap X1 masih min 6X1. Ini pangkat 1. 1 kali 6, X1 pangkat berkurang 1. Yang berikutnya 0 ditambah 0. Kenapa? Karena dia tidak memuat X1. Sehingga hasilnya adalah 6X. X1 ya, X1 ditambah dengan 4X2 dikurangi dengan 6X pangkat 0. Semua yang pangkat 0, 1. Berarti di sini sama dengan 6X1 ditambah dengan 4X2 min 6. Berikutnya terhadap X2. Caranya pun sama, hanya memperhatikan nilai variabel X-nya saja. Berikutnya terhadap X2.
Jadi hari ini kita belajar turunan saja, karena untuk Hessian itu yang digunakan adalah rumus turunan. Hanya Hessian, kalau yang lain nanti ada rumusnya sendiri. Kita masuk ke Hessian dengan cara penyelesaian Hessian. Berikutnya terhadap X2. Diferensial terhadap X2. Diferensial F terhadap X2. Caranya sama, hanya memperhatikan variabelnya. Yang pertama di sini X1, karena yang diturunkan adalah terhadap X2, berarti di sini nilainya adalah 0. Berikutnya ditambah dengan pangkatnya, berarti di sini ada 2, kali 2 angkanya, X2 pangkat berkurang 1. Ditambah dengan sama. Yang ini, tapi diturunkannya sekarang terhadap X2. Sekarang diturunkan terhadap X2. Sehingga ketika U-nya sama dengan 4X1, pangkat 1 ya, maka U aksennya sama dengan 0. Karena di sini variabel yang ada hanya variabel X1. Yang diminta diturunkan terhadap X2. Berikutnya yang V. V sama dengan X2. Maka untuk V aksen, ini kan berarti seperti ada pangkat 1 ya di sini. 1, X2 pangkat berkurang 1. Maka di sini sama dengan X2 pangkat 0. Jangan lupa di sini ada 1 ya, sehingga bukan hasilnya 0 V aksennya, tapi sama dengan 1. Sehingga untuk turunannya F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya berapa? U aksennya 0, sehingga V-nya saya tidak perlu tulis ya, hasilnya ya 0. Atau bisa X2, V-nya ditambah U-nya berapa? 4X1, V aksennya 1. Sehingga untuk turunannya adalah 4X1. Jadi bisa langsung ditulis aja, jika pangkat 1, dia pasti hilang variabelnya. Berarti di sini sama dengan 4X1. Yang dimintakan diturunkan terhadap X2. Hasilnya di sini jadi X1. Yang X2-nya kenapa hilang? Karena 0. Dia jatuh di U. Berikutnya dikurangi dengan, di sini memuat X1, 6X1. Sehingga karena diturunkan terhadap X2, berarti ini min 0. Dikurangi dengan, ini baru. Yang ini memuat X2, baru diturunkan. Pangkatnya 1. 1 kali 8, X2, 1 kurang 1, ditambah 0. Tidak memuat X1 ataupun X2. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 4X2 pangkat 1 ditambah dengan 4X1 dikurangi dengan 8X2 pangkat 0. Bisa dituliskan 4X2 ditambah dengan 4X1 min 8. Ini akan menjadi hasil dari nablanya. Yang di atas ini adalah diferensial terhadap X1, yang di bawah adalah diferensial terhadap X2. Karena itu hasilnya seperti ini. 6X plus 4X min 6. Yang terhadap X2 berarti yang di bawah. Ini untuk pengerjaan pencarian yang ini. Sampai sini ada yang masih bingung? Masih mau dipahami dulu atau lanjut? Diamnya nih paham atau bingung ya? Atau nggak paham? Dipahami dulu, Bu. Pahami dulu, Bu. Oke, dipahami dulu 5 menit ya, sampai jam 10.28 atau jam 10.30 lah. Oke, saya dipahami dulu. Oke, ada yang masih bingung sampai di sini?
Nanti bisa dipelajari kembali, nanti record-nya saya upload. Sehingga nanti bisa dicoba-coba lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Jadi nanti untuk latihan mandiri kalian mengerjakan soal yang di bawahnya. Gitu. Jadi tiap nanti ada materi di bawahnya ada soalnya. Soal itu yang nanti kalian buat latihan mandiri. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kita lanjut ke matriks Hessian. Untuk matriks Hessian itu untuk dasarnya jadi diturunkannya hanya satu kali ya. Nah, untuk matriks Hessian sendiri di sini nanti diturunkan sampai 2 kali. Tapi sebelum itu, jadi di sini untuk matriks Hessian-nya dulu di awal, biasanya itu dibagi 2. Di sini ada fungsi sendiri, fungsinya apa, lalu di sini ada variabelnya apa saja, X1, X2. Sehingga nanti diturunkannya satu-satu terhadap X1, lalu terhadap X2. Nah, ini kan ada 2 nih. Kalau yang tadi fungsinya itu kan hanya 1 ya, bedanya dengan ini apa? Ini fungsinya lebih dari 1. Untuk matriks Hessian yang seperti ini fungsinya ada 3 fungsi. Di mana di dalam 3 fungsi di situ ada 2 variabel. Variabel X1 dan variabel X2. Untuk fungsinya, jadi nanti turunannya akan menjadi turunan seperti ini. Ini dx vektor ya maksudnya. Nah, dari matriks yang ada tadi, ini adalah F1, fungsi pertama. Yang ini untuk fungsi kedua, yang ini untuk fungsi yang ketiga. Lalu kita cari satu-satu. Yang pertama, terhadap, untuk rumusnya sama ya, seperti yang tadi ya. Saya tulis ulang di sini. Rumus untuk fungsi X ketika ada AX pangkat N, maka turunan fungsinya adalah N AX pangkat berkurang 1. Ini yang saya gunakan adalah perkalian. Di sini ada perkalian ya. Sama seperti tadi rumusnya ketika ada perkalian UV. Ini kalau pembagian beda lagi nantinya. Tapi di sini saya gunakan yang perkalian. Ketika ada rumus perkalian UV, bentuknya U dikalikan V, maka untuk turunannya adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Yang pertama, untuk fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang pertama, sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat min 2X1 dikalikan dengan X2. Yang pertama dilakukan adalah turunkan terhadap X1, baru setelah itu terhadap X2. Jadi, untuk turunan terhadap X1, maka fungsi yang pertama, fungsi F aksen terhadap X1 sama dengan 2, ini kan jadi pangkat, sehingga dia jadi pengali, 2. Ini kan sama seperti ada angka 1 ya, di depannya 2 kali 1. X1 pangkat berkurang 1 ditambah 0 karena tidak memuat X1 dikurangi dengan 2 kali X2. Ini saya langsung saja. Caranya sama seperti tadi sebelumnya. Sehingga ketika diturunkan terhadap X1, jika pangkatnya 1, maka X1-nya itu yang akan hilang. Sisanya X2. Kalau ada pangkat, beda lagi, tidak bisa hilang. Turunkan satu-satu, seperti cara yang pertama tadi. Di awal, dicoba lagi ketika dia berbentuk pangkat. Untuk X1, ataupun X2-nya berpangkat, atau dua-duanya berpangkat. Turunkan satu-satu dengan menggunakan rumus fungsi dasarnya ketika pangkat, maka turunannya bagaimana? Ini saya langsung, tidak saya jabarkan, sehingga hasilnya adalah 2X1. Pangkat 1 min 2X2. Pangkat 1 juga ya, walaupun tidak dituliskan. Lalu berikutnya, sekarang yang terhadap X2. Terhadap X2. Maka turunan
Ini baru fungsi yang pertama. Maka turunannya adalah di situ X1 kuadrat, dia tidak memuat X2 sehingga 0. Ditambah di sini berarti pangkat jadi 2 kali. Sama seperti ada angka 1 ya di sini ini. Jika kita tuliskan ada angka 1 di sini. 2 kali 1, X2 pangkat berkurang 1. Dikurangi dengan 2 kali X1. Kebalikan ya, ketika dia ada sebuah perkalian, tapi pangkatnya pangkat 1. Maka hasilnya adalah 2x2 pangkat 1 min 2x1. Ini untuk fungsi yang pertama. Lanjut fungsi yang kedua. Untuk fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua. Di situ fungsi yang kedua ada 2x1 ditambah dengan 3x2 kuadrat plus 6x2. Satu-satu juga terhadap x1 terhadap x2. Terhadap x1 terhadap x1. Maka turunannya fungsi yang kedua terhadap x2, x1 terhadap x1 dulu. Maka di sini ada 2, kalau pangkat 1 x-nya hilang. Ditambah 0, karena tidak memuat x1, ini pun 0, karena tidak memuat x1. Sehingga turunannya adalah sama dengan 2. Berikutnya, terhadap X2. Terhadap X2. Maka, fungsi yang kedua, turunan pertamanya terhadap X2 itu adalah, ini X1 karena tidak memuat X2, berarti di sini 0. Ditambah dengan terhadap X2, berarti pangkat dikalikan dengan angkanya. 2 dikali 3, X2 pangkat berkurang 1. Yang ini berarti ditambah dengan 6. Karena ketika pangkat 1 berarti kan di sini tinggal berkurang 1 ya, jika dituliskan 1-1 berarti 6 kali 1, X2 1 min 1. Berarti sini sama dengan 6, X2 pangkat 1 ditambah dengan 6, X2 pangkat 0. Semua yang pangkat 0 nilainya 1. Sehingga di sini sama dengan 6x2 pangkat 1 ditambah dengan 6. Bukan 0 ya. Ini untuk yang fungsi kedua. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga sama dengan 4x1 min 6x2 ditambah 4. Maka untuk turunannya yang pertama terhadap X1. Terhadap X1. Maka fungsi yang ketiga terhadap X1 sama dengan ini 4 kali 1. Jika dijabarkan ya 1-1, pangkat berkurang 1 dikurangi 0 ditambah 0 karena tidak memuat X1. Maka 4x1 pangkat 0, semua pangkat 0 nilainya 1, sisa 4. Berikutnya, terhadap X2. Terhadap X2. Maka fungsi turunannya untuk yang ketiga, fungsi ketiga, turunan pertamanya. Terhadap X2. Maka hasilnya sama dengan terhadap X2, karena ini hanya memuat X1, maka di sini 0, dikurangi dengan 6. 6 kali 1, X2 pangkat berkurang 1, ditambah 0. Karena tidak memuat X2. Angka 4 saja. Berarti di sini sama dengan min 6, X2 pangkat 0. Semua yang pangkat 0 nilainya 1, sehingga di sini nilainya adalah min 6. Karena itu, hasilnya di sini, yang ini adalah diferensial dari fungsi pertama terhadap X1. Yang ini adalah diferensial fungsi pertama terhadap X2. Yang ini adalah diferensial fungsi kedua terhadap X1.
Yang ini adalah diferensial fungsi kedua terhadap X2. Yang ini berarti fungsi ketiga, jadi baris pertama itu semuanya terhadap X1. Yang di bagian bawah itu adalah terhadap X2. Fungsi ketiga diferensial X2. Karena itu fungsi pertama X1 di sini adalah yang ini. Ini yang terhadap X2, dan terbalik berarti yang di depan kan ini 2X2 yang positif, yang ini negatif. Yang negatif yang X2, yang positif yang X2, yang di baris yang kedua. X1 berarti di sini ada 2, fungsi yang kedua, dan ini untuk yang terhadap X2. Yang ini adalah terhadap untuk fungsi ketiga, ini fungsi ketiga terhadap X2. Karena itu nilainya matriksnya jadi seperti ini. Ini untuk Hessian, tapi masih untuk yang turunan pertama saja. Jadi ketika turunan pertama, maka bagian atas baris itu yang ke samping. Jika saya katakan baris, baris itu yang ke samping. Baris itu yang ke samping. Kalau yang ke bawah, itu namanya kolom. Jadi ini kadang terbalik dengan bahasa program apa ya? Saya lupa. Karena kadang ada yang mengira kolom itu yang ke samping. Baris itu yang ke bawah. Tapi untuk secara matematis, baris itu yang ke samping. Oh, bukan program. Tapi bagi kalian yang rancu dengan baris berbaris. Baris berbaris apa ya? Pokoknya ada yang terbalik, saya lupa itu. Ada bahasa yang terbalik, kadang mengiranya baris itu yang ke satu baris. Iya, baris berbaris kayaknya ya. Satu baris terus baris ke belakang gitu. Jadi matematika baris itu ke samping, kolom itu yang ke bawah. Jadi jangan terbalik. Karena kadang pernah saya itu terbalik gitu. Pemahaman baris dan kolom gitu, mahasiswa. Nah, jadi untuk yang baris ini adalah yang fungsi, tapi terhadap X1 semua. Baris berikutnya baru yang terhadap X2. Baris berikutnya X3, X4, dan seterusnya. Kalau yang kolomnya itu sama fungsinya, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Dibuat satu kolom ke bawah, sama. Cuman terhadap X berapa? X1, X2 ini diturunkan baru turunan pertama. Nanti untuk turunan kedua tinggal diturunkan lagi. Karena itu peletakannya agar tidak bingung, ketika masuk nanti turunan kedua, yang pertama itu baris pertama dia terhadap X1 semua. Karena ini kan bercabang, ada 2 cabang, ada X1, X2, nanti turunan pertama pun nanti akan dicabangkan lagi, diturunkan 2 kali. Kalau 3, X, berarti nanti dicabangkan, nanti akan diturunkan sampai 3 kali. Gitu. Ini hanya 2 variabel ya yang saya gunakan. Gitu. Ini untuk turunan di beberapa fungsi. Kalau yang tadi yang awal kita bahas itu fungsinya hanya 1. Fungsinya hanya 1, lalu dipecah, diturunkan menjadi terhadap variabel X1 terhadap variabel X2. Bedanya dengan yang ini fungsinya ada beberapa fungsi, diturunkannya sama terhadap X1 maupun X2. Ini untuk matriks Hessian, masih nanti ada turunan keduanya, matriks Hessian. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau udah bingung? Cukup paham, Bu. Paham. Masih mau dipahami atau lanjut aja? Diamnya ini nggak tahu mau ngapain atau gimana nih? Saya jadi bingung juga jadinya kalau diam. Sebentar Gimana? ya, Bu. Kenapa? Mindahkan ke catatan. Mindahin ke catatan sebentar, Bu. Oke. Nanti saya upload juga, jadi bisa dilihat lagi. Mungkin bisa dipahami dulu 5 menit ya, sampai jam 10.50. Jam 10.50. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Oke.
Kita lanjut, ini masih nanti hasil ini nanti akan digunakan untuk turunan yang kedua. Jadi nanti turunan kedua bercabang lagi. Kan turunan pertamanya sudah bercabang nih terhadap X1, terhadap X2. Nah, hasil dari turunan pertama ini otomatis kan ada bagiannya sendiri-sendiri. Oh, yang ini bagian dari turunan terhadap X1, yang ini terhadap X2. Nanti masing-masing dari tiap variabel, turunan terhadap masing-masing variabelnya sendiri, itu nanti akan diturunkan lagi terhadap variabelnya lagi, terhadap X1 dan terhadap X2-nya sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini untuk, jadi untuk Hessian, di mana untuk matriks Hessian fungsi X, di mana di sini diartikan bahwa itu adalah fungsi skalar yang didefinisikan dalam ruang vektor. Nah, jadi turunan pertama tadi, yang pertama kan tadi di baris pertama itu kan semuanya terhadap X1. Ini X1 terhadap X1 terhadap X1. Yang di bawah terhadap X2, terhadap X2, terhadap X2. Tapi fungsinya beda-beda. Yang ini fungsi 1, yang ini fungsi kedua, yang ini fungsi ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti untuk Hessian, fungsinya itu nah, nanti fungsinya tetap 1. Fungsinya tetap 1, bedanya untuk yang tadi, yang di awal itu fungsinya banyak. Ada lebih dari 1 fungsi, ada 3 fungsi ya. Sehingga diturunkan satu-satu sehingga matriksnya berbentuk seperti tadi. Sekarang fungsinya hanya 1, tapi dibentuk dalam matriks Hessian, sehingga untuk matriks Hessian sendiri itu pangkat 2, kuadrat. Yang pertama, baris pertama diturunkan terhadap X1 semua. Yang kedua terhadap X2 semua, baru bercabang terhadap X1, baru terhadap X2. Nanti hasil dari matriks Hessiannya sendiri, untuk mengetahui apakah itu minimum atau maksimum, maka untuk fungsinya di sini ketika hasil turunan kedua dia lebih dari 0, menandakan hasilnya adalah minimum. Ini hasilnya adalah minimum. Oke, ini mepet sama tulisan di bawah. Minimum, kalau lebih kecil dari 0, menandakan dia maksimum. Dibalik ya, kalau kurang dari itu maksimum, bukan minimum. Tapi kalau lebih dari, dia menandakan minimum. Misal di sini, kita masuk ke contoh. Nanti ada soal lagi, nah ini untuk soal yang kedua, ini juga nanti buat tugas kalian, latihan mandiri ya. Jadi dicoba sendiri. Kita lanjut. Oke, di sini ada sebuah fungsi ya, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menurunkannya terlebih dahulu. Turunan pertamanya. Cara menurunkannya sama tadi seperti yang di awal. Berarti diferensial fungsi yang ini terhadap X1. Terhadap X1. Maka fungsinya, fungsi turunan terhadap X1-nya, ini berarti 6X. Kalau diterus satu-satu, 2 kali 3 X1, pangkat berkurang 1. Yang pangkat untuk yang X2-nya berarti 0, karena dia tidak memuat X1. Yang ini saya langsung, berarti dia jadi 4X2. Ini pangkatnya 1 ya. Caranya tadi ya, UV tadi di awal. Bisa dicoba satu-satu lagi untuk kalian latihan. Oh, ini dari sini. Nanti dicoba. Hasilnya 4X2. Yang ini berarti dikurangi 1 kali 6. Pangkatnya berkurang 1. Dikurangi ini 0 karena tidak memuat X1. Ditambah dengan 0. Maka hasilnya adalah 6. X1 pangkat 1. Ditambah dengan 4X2 dikurangi dengan 6X pangkat 0. Berarti di sini hasilnya adalah 6X1 ditambah dengan 4X2 min 6. Semua yang pangkat 0, 1. Ini dicabangkan lagi. Ini saya pecah ya, itu untuk yang terhadap X1. Yang ini terhadap X2. Di sini yang terhadap X2.
Kita cabangkan satu-satu dulu. Yang ini terhadap, ini turunan pertamanya dulu. Maka turunan pertama, tapi ini aksen ya, turunan pertama. Terhadap X2 berarti, yang ini hanya memuat X1, berarti ini 0. Ditambah dengan, ini X2 berarti 2 kali 2, X2 pangkat berkurang 1. Berikutnya ditambah dengan 4X1. Karena di sini pangkatnya 1 ya, sehingga langsung yang X2-nya hilang aja. Sisanya berarti 4X1. Caranya sama ya dengan yang sebelumnya, UV, rumus UV. Negatif 6X1 berarti negatif 0. Min 8 ditambah 0. Kalau dijabarkan, itu sama seperti ada 1 ya. 1 kali 8, X2 pangkat berkurang 1 ditambah 0. Berarti 4 X2 pangkat 1 plus 4X1 min 8 X2 pangkat 0. Sehingga hasilnya adalah 4X2 plus 4X1 min 8. Ini turunan yang pertama. Lalu dipecah. Turunan pertama dipecah, turunkan lagi terhadap X1, turunkan lagi terhadap X2. Bacanya itu dari depan. Turunan pertamanya yang di depan terhadap X1. Ini berarti akan terpecah. Yang pertama terhadap X1 lagi, X1 itu sendiri. Terhadap X1. Jadi turunan ketiga, turunan keempat sama. Kalau seandainya misal nanti ada turunan ketiga, turunan keempat, maka ya berarti ini bercabang lagi. Hasil dari X1 bercabang lagi. Yang di sini bercabang lagi. Sehingga turunan ketiga akan ada 4 persamaan. Turunan keempatnya berarti ini bercabang. Berarti ini 2, 4, 6, 8. Ada 8. Tapi ini sampai turunan keduanya aja. Sehingga ada 4. Yang ini 2, ada 4 antara untuk yang X1 dan terhadap X2-nya. Yang tadi masih yang di sebelah sini ya, belum yang sebelah kanannya lagi. Tuh. Kalau yang turunan 3 dan 4 jadi banyak. Ini resikonya kalau variabelnya lebih dari 1. Nah, sekarang yang terhadap X1 dulu. Terhadap X1 berarti fungsinya ini untuk turunan kedua. Diferensial ya. Ini diferensial fungsi turunan yang kedua. Terhadap dx1, ini kan terhadap x1 yang pertama kali. Dan turunkan lagi yang kedua terhadap dx1 lagi. Sehingga hasilnya ini memuat x1, berarti 1 kali 6, x1 pangkat berkurang 1, ditambah 0, karena dia tidak memuat x1, dikurangi 0. Sehingga hasilnya adalah 6x pangkat 0. Hasilnya adalah 6. Lalu bercabang lagi, yang ini adalah terhadap X2. Maka hasilnya untuk diferensial kedua terhadap X1, pertama ini kan terhadap X1, diturunkan lagi terhadap X2. Sehingga hasilnya yang ini 6X1 turunannya 0 karena tidak memuat X2. Yang ini sebelahnya berarti 1 dikali 4, X2 pangkat berkurang 1 dikurangi 0. Sehingga hasilnya adalah 4X2 pangkat 0 sama dengan 4. Bercabang, beda lagi. Jadi memang untuk hitung-hitungan lumayan ribet ya untuk ini. Nanti untuk metode yang lainnya nggak seribet Hessian. Kalau Hessian karena secara matematis banget untuk ininya, pencarian optimalnya, pencarian optimal untuk hasilnya. Jadi lumayan bikin pusing kalau mengerjakan gitu. Lalu lanjut untuk yang X2. Yang pertama tadi kan turunan terhadap X1 masih ya. Sekarang lanjut ke yang terhadap X2. Berarti ini yang ini terhadap X1 dulu. Jadi dicabangkan lagi terhadap X1 dan X2. Walaupun yang pertama tadi terhadap X2.
Sehingga yang terhadap X1 ini berarti diferensial kuadrat fungsi dari yang pertama dx2, yang tadi kan pertama dx1, sekarang dx2, karena dx2 terhadap x2, lalu diturunkan terhadap x1. Sehingga hasilnya adalah terhadap x1 berarti di sini 0, karena tidak memuat x1, sebelahnya berarti 4, atau jika dijabarkan, ini apa? Fungsi terhadap, jadi 0 ditambah dengan 1 kali 4 X1 pangkat berkurang 1 min 0. Hasilnya berarti 4 X1 pangkat 0. Berarti hasilnya adalah 4. Oh, garisnya tadi hilang ya. Oke. Nah, sekarang diturunkan terhadap X2. Berarti diferensial kuadrat fungsi dari dx2 diturunkan lagi terhadap dx2. Sehingga hasilnya ini X2 berarti 1 kali 4 X2 pangkat berkurang 1 ditambah 0 dikurangi 0 karena tidak memuat X2. Sehingga hasilnya adalah 4 X2 pangkat 0 hasilnya adalah 4. Jadi ketika dimasukkan ke ini Hessian, maka hasilnya adalah 6. X1, X2 di sini 4. Ini 4. Karena yang ini 6 adalah untuk yang turunan terhadap X. Yang berikutnya 4. Ini untuk yang ini. Dan 4 yang terakhir adalah untuk turunan terhadap X2 semua. Karena itu hasilnya ini Hessian. Nanti yang dicari mana yang lebih besar. Karena ini ordonya 2 kali 2, berarti determinan ketika yang dicari determinan Hessiannya, berarti kan itu diagonal kali diagonal ya, 6 dikali 4 dikurangi 4 kali 4. Nilainya kan 24 dikurangi 16. 8. Dia lebih besar dari 0. Sehingga ini menandakan bahwa grafik dari fungsi ini adalah positif, berarti kebalikan, minimum. Berarti ini adalah minimum. Ini untuk Hessian. Hessiannya ini nanti sisanya hanya untuk mengetahui apakah positif, negatif, konveks, atau konkav. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih belum ngeheng kan? Kenapa pendiam sekali kalian? Ini diamnya paham nggak ya? Atau gimana? Nggak ketiduran kan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Cuman sedikit membuat Galau. Nggak galau kan? Jadi saya pusing juga ini gimana, mana kita online mahasiswa ini paham gimana ya. Karena soalnya hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan apalagi terus online saya nggak lihat kalian. Saya bingung ini anak paham atau tidak gitu. Soalnya kalau di kelas kelihatan ya soalnya. Jadi oh ada yang ketiduran, ada yang ngobrol itu kan kelihatan gitu, bisa tahu lah gitu gambarannya siapa aja yang paham, berapa anak atau nggak paham semua satu kelas. Tapi kalau ini saya kurang tahu pemahamannya sampai mana gitu. Nanti ketawanya ketika sudah disoal. Ketika soal terus kalian kumpulkan jawabannya, saya lihat jawabannya sudah kacau, udah itu udah nggak paham berarti. Kecuali ada satu anak yang paham, terus dia share, itu masih kelihatan bahwa masih adalah yang paham gitu. Nah, intinya di Hessian itu mencari turunan aja. Nanti metode yang lain itu saya lupa. Apa matematis banget atau enggak. Tapi kalau yang Hessian ini memang matematis banget ya. Pencariannya itu ya secara analitik banget untuk apakah ini hasil dari fungsinya ini minimum atau maksimum gitu. Jadi masih menggunakan turunan, fungsi turunan gitu. Jadi kalau sudah fungsi turunannya kurang paham, itu sudah karena
turunannya tetap digunakan, entah itu turunan pertama, turunan kedua, dia harus paham turunan pertama. Jika belum paham, ya sudah, lewat itu. Metode yang lain saya lupa, tapi tidak sekompleks atau sematematis Hessian. Gitu. Ini untuk yang pertama secara matematisnya saja. Kalau yang berikutnya biasanya nanti optimisasi ya ini. Untuk maksimum biasanya nanti soal cerita, logika, main logika. Ketika soal cerita kalian hanya harus harus bisa memisalkan variabelnya mana dengan kendalanya apa saja. Lalu yang buat rumus kalian sendiri nanti. Tapi sesuai dengan soal cerita yang ada. Ini harus bagaimana rumusnya seperti apa. Apakah penjualan, misal penjualan dikurangi dengan pembelian bahan baku, sehingga rumusnya jadi seperti apa fungsinya. Nanti mungkin ribetnya hanya dalam pemodelan secara matematisnya. Tapi kalau yang ini seribetnya itu pengerjaan atau penyelesaiannya secara matematis banget gitu. Tapi kalau yang model yang lain, itu susahnya itu cuman di pemodelan awalnya. Secara matematisnya harus bisa pemodelan matematikanya bagaimana. Jika model matematikanya salah, pengerjaannya salah. Cuman pengerjaannya itu tidak serumit Hessian gitu. Nah, untuk sisanya ini untuk yang Hessian disebut definite positif jika lebih dari ya. Ini misal di sini masuk ke contoh. Nanti ini soal yang ketiga. Nanti hanya dari tadi, yang hasil tadi kan sudah diketahui tuh Hessiannya, dicari determinan. Kalau ordonya hanya 2 kali 2, kan determinannya hanya perkalian atau pengurangan dari diagonalnya saja ya. Hasilnya itu apakah lebih dari atau lebih kecil. Kalau lebih dari berarti dia masuk ke definite positif. Tapi hasilnya dia masuk ke bentuknya minimum. Kita lihat kalau minimum berarti konkav. Definite positif, jadi ketika positif dia, kan tadi masuk definite positif ya, hasilnya 8, tapi dia masuk ke titik minimum. Sehingga hasilnya itu adalah titik, dia masuknya ke titik minimum. Minimum itu yang konveks, lupa saya. Minimum itu konveks, sehingga nanti bentuknya cekung seperti ini. Jadi nanti masuknya ke konveks. Ini saya tidak bahas fungsi konveks dan sebagainya ya. Saya hanya secara garis besar untuk turunannya saja, Hessian pengerjaannya saja. Berarti nanti kalau konkav itu cembung. Karena itu untuk hasil dari matriks Hessian untuk yang definite positif itu akan menghasilkan fungsi konveks. Konveks berarti cembung ke bawah. Sehingga dia menandakan bahwa fungsi yang ada itu masuk pada titik minimum. Sehingga yang dicari adalah titik minimumnya, bukan maksimum. Kecuali hasil dari determinannya itu lebih kecil dari. Lebih kecil dari berarti kebalikan. Lebih kecil dari berarti definite negatif, tapi maksud hasilnya adalah maksimum. Dia adalah fungsi konkav, sehingga bentuk grafiknya dia adalah cembung ke atas. Titik puncak. Nah, intinya cuma di situ. Mana yang fungsi positif, mana yang tidak. Jadi, mulai hanya dari Hessiannya, sehingga dia masuknya ketika, ini kenapa definite positif? Ini yang tadi ya, yang masih pengerjaan yang sama, yang kita kerjakan di awal barusan. Soalnya sama, hanya menentukan apakah dia definite positif ataukah konveks ataupun konkav. Jadi masuk konveks ya, bentuknya konveks berarti dia masuk ke titik seperti ini. Berarti dia masuk ke titik minimum. Dia masuk ke titik minimum. Jadi dia membentuk sebuah cekungan, bukan membentuk sebuah titik puncak. Tapi dia membentuk lembah. Jadi definite positif. Nah, ini yang di bawah ini soalnya. Kalian coba mengerjakan apakah dia masuk konveks atau konkav. Dari mana? Dari Hessian. Kalian kerjakan dulu secara Hessian, lalu kalian cari determinannya. Determinannya itu membentuk apa? Positif, lebih besar dari 0 ataukah lebih kecil dari 0? Kalau lebih kecil, hasil dari determinannya nanti berarti dia masuk ke maksimum. Terbalik ya. Tapi masuknya definite minimum. Jadi kalau definite positif,
convex, dan minimum. Kalau hasilnya definite positif berarti dia lebih besar dari ya. Ketika Hessian lebih besar dari 0, maka dia masuk ke definite positif. Definite positif masuk ke convex. Dan dia masuk ke titik minimum. Yang kalian perlu lakukan adalah mencari Hessiannya dan mencari determinan. Ini determinan ya. Ketika ada tanda mutlak, ini menandakan determinan. Ini titik minimum. Jadi kebalikan, minimum. Ketika lebih besar minimum, tapi ininya masuk positif, convex. Convex berarti dia membentuk cekung. Iya benar, cekung. Convex dia berarti masuk cekung. Dimana ini maksudnya tanda garis ini adalah determinan. Yang dicari adalah determinan. Jadi intinya pengoptimalan di sini untuk metode Hessian, secara Hessian, berarti kalian mencari matriksnya dalam bentuk Hessian, lalu dicari determinannya. Hasil dari determinan itu yang nanti akan menentukan apakah dia definite positif atau bukan. Gitu. Jadi soalnya ini ada 6 ya, berarti ini latihan yang ke-6. Nanti kalian kerjakan. Yang ke-5 yang ini, tentukan titik minimum dan maksimumnya. Nah, yang tadi kan kita hanya berhenti sampai ini ya, definite ini, Hessian-nya. Ini dapat dari mana? Ini bisa kalian kerjakan dengan cara, di sini juga sudah ada. Caranya adalah ini mencari gradien. Dari persamaan yang pertama, turunan pertama ini dari fungsi yang pertama ya, ini fungsinya masih sama, berkelanjutan. Nanti bisa dicek fungsinya ini sama, kalian cek, oh habis ini langkahnya ini, habis ini langkahnya ini. Ini adalah diferensial fungsi terhadap, ini turunan pertama. Yang ini terhadap X1, yang di bawah terhadap X2. Tadi masuk ke Hessian-nya sendiri kan turunan yang kedua ya. Ini untuk mengetahui titiknya di mana, titik optimalnya di mana adalah dengan menggunakan turunan pertama tapi terhadap variabel pertama dan variabel kedua. Menggunakan eliminasi. Ini eliminasi. Untuk mengetahui titiknya. Eliminasi. Kalian eliminasi sehingga nanti akan diperoleh hasil, ini saling hilangkan, 2x1 sehingga diperoleh hasil sekian. 6 dikurangi 4, 2x1, negatif 6 dikurangi plus 8 sama dengan 2. Sehingga 2x1 plus 2 sama dengan 0, berarti kan 2x1 sama dengan min 2, sehingga x1 sama dengan min 2 per 2. Hasilnya min 1. X2 dari mana? Ini substitusi ke sini. Misalnya ini persamaan pertama, ini kedua. Jadi substitusi ke persamaan pertama misal. Hasilnya nanti sama. 6x1 plus 4x2 min 6 sama dengan 0. X1-nya adalah min 1. 4x2 min 6 sama dengan 0. Berarti min 6 dikurangi 6. 4x2 saya pindah, min 4x2. 6 dikurangi 6 berarti min 12. Min 4x2 dibagi. Sehingga hasilnya adalah 3. Karena itu hasilnya 3. Mau kalian masukkan ke persamaan 1 boleh. Ke persamaan 2 juga boleh. Atau 2. Juga boleh. Ini masuk ke persamaan yang pertama. Yang kedua bisa dicoba sendiri. Sehingga hasilnya akan diperoleh titik optimalnya di mana. Gitu. Intinya dari Hessian, kalian cari persamaan pertama. Turunan pertama dia itu digunakan untuk mencari titik optimal. Dari titik optimal masuk ke turunan yang kedua. Turunan kedua itu akan digunakan untuk mengetahui apakah ini yang dicari titik minimum, ataukah maksimum, definite positif, ataukah negatif, masuk konveks atau konkav. Intinya itu.
Yang soal untuk latihan kalian kerjakan yang di bawah. Ini beda-beda, jadi kalian biar untuk latihan fungsinya memang beda-beda, jadi kalian bisa cari satu-satu untuk latihan beberapa fungsi masih polinom aja, cuman beda pangkatnya aja. Ini jadi ada 6 ya. Nah, ini soal 3, lalu ini soal yang kedua. Waktunya 1 minggu. Ini hari Jumat. Dikumpulkannya paling lambat malam Jumat, Kamis malam jam 12 malam di e-learning. Jadi pas hari Jumat besok, minggu depan, kita sudah masuk ke materi yang berbeda. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau sendiri atau kelompok? Sama aja sih sebenarnya. Karena kalian, saya rasa juga bareng ya mengerjakannya. Nanti yang dikumpul tetap, kalau kalian mau mengerjakan secara berkelompok boleh, silahkan. Nanti tetap yang dikumpulkan ya individu, dikumpulkan masing-masing satu orang ya tetap satu gitu. Jadi maksudnya kalian mau mengerjakannya secara berkelompok silahkan kerja bareng gitu intinya. Tapi nanti ya dikumpulkan satu-satu per mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi jangan belum stres kan ya, belum pusing duluan. Aman Bu, belum Bu. Belum Bu, aman Bu. Aman, oke. Ini cuma Hessian. Memang yang Hessian agak ribet ya, agak riuh untuk yang Hessian ini. Kalau yang untuk metode yang lainnya itu mungkin agak ribetnya di pemodelan matematikanya, tapi pengerjaannya tidak lagi menggunakan turunan satu-satu seperti ini. Nanti untuk pemodelan matematika hanya pemodelan, terus nanti kalau sudah tahu pemodelannya mungkin turunan pertama lah paling enggak yang digunakan tuh. Nanti bisa tahu. Ada turunan keduanya tapi tidak seribet di Hessian gitu. Cuman kalau Hessian memang secara analitik banget. Ya, banyak perhitungan. Enggak, ya banyaknya itu karena turunannya sih, turunan 1, turunan 2 dan variabelnya juga variabel 1, variabel 2 gitu. Nanti minggu depan kita masuk ke pemodelan secara matematik. Jadi penyelesaian optimasi dengan dan tanpa kendala. Jadi saya lupa minggu depan apakah yang dengan kendala atau yang tanpa kendala. Yang tanpa kendala lah dulu mungkin. Jadi penyelesaian yang tanpa kendala. Baru nanti masuk ke penyelesaian optimasi dengan kendala. Gitu. Jadi hari ini kalian kerjakan untuk soalnya, jadi untuk latihan mandiri ya, yang sudah dijelaskan. Jadi intinya Hessian, kalian cari turunan pertama itu untuk mengetahui titik optimalnya di mana. Masuk ke turunan yang keduanya itu untuk mengetahui untuk mengetahui Hessiannya dulu ya, matriks Hessian. Matriks Hessian masuk ke determinannya. Hasil dari determinan itu nanti yang akan menentukan apakah masuk titik minimum, maksimum, definit positif, negatif, konveks atau konkav. Kalau yang tadi sudah saya catat, kalian bisa cek. Kalau tidak seperti ini, kalau yang lebih kecil berarti nanti tinggal kebalikannya. Kebalikan dari ini berarti definit negatif, jika tidak berarti dia masuk ke konkav, jika tidak masuk ke maksimum. Ini cekung ya. Jika H lebih kecil, berarti nanti tinggal kebalikannya. Lebih kecil dari 0 berarti sebaliknya. Nanti kalian tinggal hitung aja hasil dari determinannya berapa. Nanti tinggal berarti hasilnya ya ini dia masuk K gitu bagiannya. Hari ini hanya ini saja. Sudah lewat juga untuk jamnya. Jadi sampai ketemu untuk minggu depan. Link presensinya sudah lewat ya. Karena jam saya set jamnya sesuai dengan jam kuliah gitu. Jadi saya harap kalian bisa cek di awal, kalaupun belum presensi bisa ditanyakan di awal di chat. Jadi temennya nanti bisa nge-share linknya. Kalau sekarang udah jamnya udah lewat.
Jadi saya harap untuk berikutnya tidak terlambat lagi untuk presensi sesuai SIA, sistem mahasiswa yang mengisi sendiri gitu. Dan saya setnya sesuai dengan jam kuliah. Oke, mungkin ini saja untuk hari ini. Jadi jangan lupa untuk tugas. Jadi minggu depan ya, waktunya 1 minggu. Paling lambat hari Kamis malam Jumat jam 12 malam di e-learning. Saya mintanya kalian jangan lupa untuk mencantumkan NPM, nama, dan tanda tangan di kertas jawabannya. Jadi ditulis tangan ya, tulis tangan aja biasa. Gitu. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan nama, NPM, dan tanda tangannya. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan, materi berikutnya. Sekian untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.